politik yang memang sejatinya adalah sebagai penyambung, sebagai agregator, sebagai artikulasi dari kepentingan warga masyarakat, penyambung atau memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu betul-betul terrefleksikan dengan baik ketika postur partai politik itu sehat, aspiratif, dan independen. Kedaulatan partai politik inilah yang sebenarnya kita dorong dalam proses tumbuhnya demokrasi yang baik dan sehat. Benar partai politik tidak berdaulat, Bung Habib? Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi boleh kan saya silakan menjawab dengan pertanyaan. Ya, namanya pertanyaan kontrario. Ya. Kalau tadi dikatakan, apakah ada partai politik yang tidak tersandra? Bolehkah saya bertanya sebaliknya? Adakah partai politik yang tersandra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Ya, di kesempatan kali ini kita mau membahas satu video tentang detik-detik jubir Anies Baswedan ditertawakan host Kompas TV, teman-teman, sampai bilang Abah ini Abah Imam Mahdi gitu ya. Ini menarik, teman-teman. Ya, kemarin ada yang viral tuh setelah Abah mengeluarkan statement di acara Mbak Nana ya, Mata Najwa, mengatakan bahwa partai yang tidak bisa mengusung beliau partai yang sudah tersandra politik. Wah, ini bikin kacau, teman-teman. Karena apa? Ketua-ketua partai akhirnya marah, teman-teman, setelah bilang kepada Partai Nasdem dan sebagainya, PKS, bahwa saya itu tidak butuh partai, bisa menjadi capres dan tidak harus masuk partai untuk masuk Gerindra. Dan kali ini, teman-teman, dia mengatakan bilang bahwa partai yang sudah tersandra politik, yang mengusung dia semua itu semua udah tersandra politik gitu katanya. Waduh, ini bahaya sekali, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Ini ada debat ya, debat yang sangat tentunya menarik, teman-teman, karena ada jubirnya Abah nih, dan tentunya ada juga Bung Habibur Rahman ya, dan tentunya ada juga Bung Adi ya, Bung Adi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Apa maksud pernyataan Mas Anies ini? Ya, jadi yang pertama kan Mas Anies membuat sebuah pertanyaan, terkait dengan tadi, ya, apakah memang soal partai-partai yang tersandra itu. Yang kedua, Mas Anies kan terlibat dalam perbincangan-perbincangan level elit, level pimpinan, ya, dan tentunya sebagaimana yang disampaikan bahwa ya banyak keterbukaan yang juga diterima oleh Mas Anies. Dan kita tahu bahwa memang banyak yang mengulas juga soal bagaimana terkait dengan partai-partai, fenomena partai-partai politik saat ini. Dan yang ketiga ini juga sebenarnya adalah harapan kita ke depan adalah bagaimana agar partai politik ini tumbuh sehat. Kalau partai politik ini tumbuh sehat, artinya bahwa proses pengambilan kebijakan lebih independen, ya. Yang kedua, dinamika partai politik lebih kondusif, dan yang ketiga, platform perjuangan partai itu menjadi bagian utama sandaran dalam pengambilan keputusan politik partai. Nah, sehingga harapan kita ke depan bahwa tidak ada lagi cawe-cawe untuk masuk ke dalam internal partai politik. Yang kedua, tidak ada intervensi kekuasaan dalam proses politik di internal partai. Dan yang ketiga, bahwa partai politik yang memang sejatinya adalah sebagai penyambung, sebagai agregator, sebagai artikulasi dari kepentingan warga masyarakat, penyambung atau memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu betul-betul terrefleksikan dengan baik ketika postur partai politik itu sehat, aspiratif, dan independen.
kedaulatan partai politik inilah yang sebenarnya kita dorong dalam proses tumbuhnya demokrasi yang baik dan sehat. Benar partai politik tidak berdaulat, Bung Habib? Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi boleh kan saya silakan menjawab dengan pertanyaan. Ya, namanya pertanyaan kontrario. Ya. Kalau tadi dikatakan, apakah ada partai politik yang tidak tersandra? Bolehkah saya bertanya sebaliknya? Adakah partai politik yang tersandra? Ya kan? Sebetulnya kan pertanyaan yang paling normal dan dalam konteks hukum ya, kalau soal tuduhan, justru apakah ada partai politik yang tersandra? Bukan pertanyaan negatif, karena pertanyaan negatif itu nggak akan bisa dibuktikan. Kalau pertanyaan positif, apakah ada yang tersandra, tinggal ditunjuk yang mana, ya kan, lalu dibuktikan. Itu dialektika, dialog yang menurut saya lazim. Nah, terus soal sandra menyandra dan soal kekuasaan, menurut saya punya perspektif yang lain. Di era post-truth seperti saat ini, kekuasaan bukan hanya administrasi birokrasi sebagaimana di zaman dahulu pemerintahan saja, bisa juga misalnya dengan pressure media sosial dan lain sebagainya. Bisa nggak misalnya, ya kan ya, seseorang ya kan mengatakan menyandra partai politik dengan tuduhan sandra tersebut, menyandra partai politik dengan tuduhan sandra. Partai politik kalau tidak mencalonkan saya, misalnya Habibur Rahman, berarti tersandra. Saya memaksa partai politik, kamu kalau tidak ingin dikatakan tersandra kekuasaan, kamu calonkan Habibur Rahman dong. Bisa nggak dengan seperti itu? Ya bisa saja. Jadi logikanya dibalik gitu ya? Seperti berulang kali kalau Pak Prabowo sampaikan, silahkan rakyat yang menilai. Saya nggak salahkan Pak Anies ya, kemudian termasuk Bang Sarin punya pendapat, tapi saya punya sudut pandang yang berbeda. Ya, nanti silahkan rakyat yang menilai yang mana yang tepat. Tapi itu kan hanya secuplik ya dari narasi besar yang disampaikan Pak Anies. Ya, kalau narasi besar yang disampaikan Pak Anies saya setuju. Ya, terlepas soal siapa tersandra, siapa menyandra siapa. Oke, kita bisa berbeda pendapat dengan Pak Sarin, tapi narasi besar yang saya tadi katakan dan barusan disampaikan oleh Pak Sarin bahwa ke depan ya kita ingin partai sistem politik yang sehat, lebih sehat ya. Sekarang sebenarnya sistem politik kita menurut saya sudah cukup baik. Kita menjamin seseorang bisa maju pilkada dalam konteks pilkada ya, dari 3 jalur berbeda. Pertama lewat jalur partai politik, Anda bisa masuk dulu, komunikasi, membangun ini partai politik di parlemen ya, membangun komunikasi yang baik, kemudian bisa partai politik non parlemen, udah diakui kemarin putusan MK, ya kan ya, bisa juga jalur perseorangan yang sudah lama diatur. Nah, sebetulnya kan jalannya nggak ada jalan buntu ini dalam konteks demokrasi di pilkada untuk pencalonan ya, untuk kandidasi nggak ada jalan buntu. Silakan dipilih yang mana. Tinggal memang soal bagaimana partai politik lebih demokratis dan lain sebagainya, itu PR kita bersama. Ya, kalau melihat misalnya ya situasi saat ini kurang demokratis, partai-partai politik kurang demokratis ya. Ya sudah benar strategi yang disampaikan Pak Anies, isyaratnya bahwa beliau akan mendirikan partai baru. Hal yang sama dilakukan Pak Prabowo hampir 16 tahun yang lalu. Ini 2024, kita dirikan Partai Gerindra itu 2009, ya kan ya. Ketika itu Pak Prabowo gagal konvensi di Partai Golkar, tapi beliau nggak menjadikan Partai Golkar. Langsung berbuat mendirikan partai baru. Tidak demokrat, bahkan tetap menjalin hubungan baik dengan Partai Golkar. Beliau mendirikan Partai Gerindra mulai dari hanya mungkin 26 kursi di DPR RI waktu itu, kemudian melonjak jadi 74, 78, sekarang 86 kursi. Berproses, dan Pak Prabowo ya mulai ikut konvensi Golkar, ya kan? Kemudian pemilu sebagai wapres, pemilu sebagai capres 2 kali, terakhir baru bisa mencapai posisi. Dan saya melihat ya Pak Anies ini sosok muda, punya idealisme ya. Masa depan politiknya ini masih amat panjang. Saya kalau saya sebagai sahabat ya, dan Pak Sarin juga, kalau boleh sampaikan sedikit saran ya, hindari terlalu lama terjebak pada hal-hal yang terlalu gimmick begitu, sandra menyandra
mainkan narasi besarnya Pak Anies ini. Dia ingin bikin partai yang bagus, yang baru, yang reformatif, yang lebih demokratis dan lain sebagainya. Saya pikir peluang Pak Anies sangat besar. Nah, ini saya kembali tertarik dengan pernyataannya Bung Habib. Tidak ada jalan buntu sebenarnya Bung Syahrin untuk menempuh jalur politik, terutama untuk pencalonan di pilkada. Kalau memang sejak awal Mas Anies menilai partai politik itu tersandra, tapi kan masih ada jalur independen, masih ada jalur lain. Kenapa jalan ini tidak ditempuh sejak awal? Ya, jadi gini Bung, memang kita tahu bahwa proses saat itu setelah Pilpres, terus ada proses di Mahkamah Konstitusi, kurang lebih sampai dengan April, dan proses untuk independen sekitar Mei. Jadi desakan pada saat itu memang menyelesaikan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertama adalah rentang waktu relatif satu singkat. Yang kedua, bahwa partai politik saat itu melihat bahwa aspirasi dan panggilan kan setelah itu baru muncul, bahwa kebutuhan terhadap Anies untuk bertugas kembali di Jakarta kan setelah itu. Ada dukungan dari tiap-tiap kecamatan, setelah itu ada aspirasi dari tingkat wilayah maupun daerah dari partai politik. Kan kita tahu bahwa ada 4 partai yang telah menyatakan itu. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB, dan PDI Perjuangan yang dari pimpinan wilayah maupun daerah dan naik ke atas di tingkat pusat. Tapi kita tahu juga bahwa konstelasi nasional, kehadiran Kim yang juga terkait dengan jalannya pemerintahan ke depan. Nah, ini faktor-faktor yang juga mempengaruhi keputusan di internal partai politik. Nah, bagi Mas Anies itu tidak perlu ada yang disesali, bahwa keterlibatan untuk bangsa dan negara bisa di dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Dan satu hal lagi, bahwa kita tahu yang sedang dirumuskan, yang sedang ditakar saat ini adalah bagaimana membangun satu kekuatan politik baru untuk bisa menjadi bagian yang ikut membangun partisipasi politik secara demokratis di konteks ke depan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa waktu yang singkat dan rayu-rayu politik dari partai politik itu juga sedikit menyempitkan ruang gerak Mas Anies untuk maju di pilkada. Gini, kalau kita lihat bahwa keputusan partai ini kan sesuatu yang betul-betul istimewa, sesuatu yang begitu mewah, bahkan sakral, sehingga dijaga. Kan kewibawaan keputusan partai itu kan tinggi. Nah, saat itu kan sudah begitu banyak dari aspirasi dan juga keputusan partai terhadap Mas Anies maju di Pilkada DKI. Nah, cuman kan ternyata bahwa keputusan itu kan lantas berubah. Nah, pimpinan-pimpinan partai kan secara tentunya pertemuan-pertemuan secara privat kan menyampaikan apa adanya tentang kondisi dan dinamika yang dihadapi kepada Mas Anies, sehingga Mas Anies tentunya punya kesimpulan sendiri terkait dengan itu. Tapi bahwa kita kan tidak mesti larut di situ, bahwa sudah harus ada langkah-langkah proyeksi ke depan dalam konteks partisipasi politik dalam kontestasi politik ke depan. Bung Adi Prayitno, benar partai politik tersandra kekuasaan seperti yang dikatakan Anies Baswedan? Betul apa yang dimaksud dengan sandra kekuasaan. Kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, apakah itu juga masuk dalam definisi sandra kekuasaan? Karena kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandra kekuasaan, saya kira ini adalah sandra yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandrakan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandra dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua, apakah yang disebut dengan sandra kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba ketua umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya. Tapi itu akan terjadi pada siapa? Rasa-rasanya PKS, kemudian Nasdem dan PKB aman-aman saja dalam konteks itu.
Itu yang saya kira apa ada PDI kekuasaan atau misalnya atau PDI gitu kan, tidak mungkin ketua umumnya mengundurkan diri. Atau dengan sandera kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan, entah itu Munaslup, entah itu KLB, entah itu Munas luar biasa dan seterusnya. Rasa-rasanya di Nasdem, PDIP, kemudian PKS, termasuk PKB sekalipun, sekalipun ada isu terkait dengan KLB, per hari ini juga tidak terjadi, Pak. Hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang partai-partai non-Kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran. Karena di 5 tahun yang akan datang, ini kan akan sepi politik, Mas. Jadi tidak jadi menteri, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap gulita. Maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ketika tidak mengusung Anies, itu adalah bagian dari uji loyalitas, bagian dari uji militansi sebenarnya, supaya visi misi dan keinginan partai-partai yang non-Kim ini harus seiman lah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan ya. Kecuali misalnya yang disebut dengan sandera kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies, maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok aja. Mas Adi, saya tertarik dengan uji loyalitas yang Anda katakan tadi. Nah, kalau kabar yang beredar, informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan diminta oleh PDI Perjuangan menjadi kader agar ada komitmen politik begitu dalam mengarungi pemerintahan lah. Kalau misalnya pun terpilih misalnya di Pilkada Jakarta. Tapi hal itu konon ditolak oleh Anies Baswedan karena itu tadi alasan tadi ada kepentingan khusus begitu yang dialamatkan kepada partai politik sehingga tersandera. Apakah ini juga logis penolakan terhadap partai politik yang Anda kaitkan dengan uji loyalitas tadi? Nah, itu justru yang kedua yang ingin saya jelaskan. Oke. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Kalau PDIP tidak mau usung Anies, jangan salahkan PDIP. Kalau PKS tidak mau usung Anies, jangan salahkan PKS. Anies ini bukan kader PKS, bukan kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung, baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai politik. Oleh karena itu bagi saya pilihan ketika Anies ingin mendirikan partai politik itu diapresiasi oleh banyak orang. Sudah banyak contoh di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui. Ketika mereka tidak punya cantolan politik tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai. Dulu ada Wiranto ya keluar dari Golkar, dia bikin Hanura. Ada Prabowo keluar dari Golkar, bikin Gerindra. Ada Nasdem Surya Paloh keluar dari Golkar, bikin Nasdem. Bahkan sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS bikin Partai Gelora. Bahkan sekelas Amin Rais senior tokoh reformasi setelah terlempar dari PAN bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir, jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Anies pernah menuntut partai, menuntut dirinya, dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres, aura politiknya hilang, lenyap. Karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Terbukti dalam Pilpres yang kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi bergabung dengan Kim. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Kan sudah teman-teman lihat ya videonya. Tadi penjelasannya gitu ya. Pokoknya kronologi yang sebenarnya terjadi gitu ya. Sandiwara ataupun drama abah lah kira-kira ya yang terjadi di sini. Kalau menurut kalian bagaimana pandangan kalian ya? Nanti tulis di komentar ya. Jadi semua itu tidak bisa dengan instan teman-teman ya. Jadi semua itu butuh proses teman-teman ya. Dan betul sekali kata Bung Adi Pranitno itu ya. Banyak sekali contoh-contoh tokoh politik yang keluar dari partai gitu ya. Ibaratnya orang-orang yang udah keluar akhirnya bikin partai gitu ya. Tokoh-tokoh politik yang keluar dari partai akhirnya mendirikan partai sendiri gitu ya.
Ya benar ya, kayak Prabowo dulu di Golkar juga dia keluar, terus Surya Paloh juga keluar gitu kan, dan akhirnya membangun Nasdem. Masa iya orang kayak sekelas Mas Anies kan ya kan, orang yang pintar, kalau kata anak abah nih orang yang paling jenius gitu ya, masa iya gitu ya hanya mau instan gitu, atau hanya ingin memanfaatkan partai politik teman-teman ya. Janganlah gitu. Kalau memang apa ya udah maju independen aja, kayak Dharma Kun itu kan dia independen. Kalau memang anak-anak abah banyak pendukungnya, kenapa nggak independen gitu, kumpulkan KTP gitu kan, dia kan punya jejak rekam yang dulu gitu kan menjadi gubernur, tapi dia tidak lakukan itu teman-teman. Karena apa? Karena memang nggak ada gitu ya, bisa jadi karena nggak ada gitu teman-teman ya. Nah, dan saya tadi ada yang menarik itu tadi teman-teman, tadi jubirnya Mas Anies yang pertama beliau mengatakan seluruh partai politik ya kan itu udah udah tersandra ya. Yang kedua tadi bikin saya kaget, dia menyalahkan waktu teman-teman ya. Astaga, waktu aja disalahkan teman-teman, waktu pun mereka salahkan ya kan. Ya inilah anak-anak abah gitu ya. Kita sadar lah ya, dulu waktu menjabat Anies juga menyalahkan angin, menyalahkan air hujan. Air hujan itu nggak boleh ditahan, harus turun ke tanah gitu ya. Emang harus tergenang, tunggu aja 6 jam baru akan surut gitu kan. Udah biasa itu teman-teman ya. Jadi silahkan gitu ya, udah pastilah gitu ya ininya. Ada orang yang begitu ribet gitu ya, bernama Anies gitu ya. Ya bayangkan aja nih kalau kita cocokin ya, Prabowo yang 3 kali kalah saja bisa tenang teman-teman, terus Megawati ya 2 kali kalah dengan SBY kan, biasa-biasa aja gitu. Jika juga pernah JK ini juga pernah kalah gitu kan ya, toh baru kali ini capres kalah terus ngotot maju pilkada tapi gagal gitu, lanjut tuduh sana sini ya kan. Pusing kali pala ini teman-teman ya, ini ya ngelihat si A ini gitu kan mau ikut jalur independen, nggak punya uang kali ya. Jadi karena mereka merasa hebat, nunggu ada yang mencalonkan lagi gitu kan. Kalau sudah tidak menguntungkan partai, ya ngapain mencalonkan gitu loh. Ya kan, partai sudah berdarah-darah nih gini ya. Anies mau enaknya aja gitu loh. Itu kan culas banget teman-teman, culas, rugi dong gitu ya teman-teman. Kalau yang lagi viral rugi dong gitu ya, harus ada feedbacknya lah, hitung-hitungannya itu jelas gitu, karena semuanya kan punya anggaran gitu kan. Pokoknya yang memang kalau sakit hati rasa-rasanya itu seperti ini teman-teman, membabi buta. Ya kan, menyalahkan semua orang ya kan, tak tentu arah gitu ya, tanpa fakta dan tanpa bukti. Ini mungkin justru Mabuk Jilid 2 terulang kembali teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen nanti ya teman-teman. Gak punya partai saja sibuk jadi pemimpin gitu loh. Kalah fitnah sana fitnah sini ya kan ya. Kalau menurut saya dia ini sumber kerusuhan di Indonesia teman-teman ya. Dulu nggak ada rusuh-rusuh gitu, nggak ada demo-demo, apalagi berjilid-jilid gitu ya teman-temannya, yang tidak ada tepat sasaran lah gitu, dan tidak terbukti apa yang ditemukan gitu ya. Lebih baik Anies ini, kalau ada kemarin teman bilang lebih baik kalangan anak abah ini biar nggak brutal gitu kan, dideportasi aja katanya. Itu lebih baik teman-teman.
Astaga, kita diskusi kemarin dia bilang udah dideportasi aja itu. Ya kan, kalau sudah nggak didukung gitu ataupun nggak diajak teman-teman ya ininya, ya berarti nggak dicalonkan gitu, udah duduk diam aja gitu loh. Nggak usah nyenggol sana nyenggol sini ataupun bikin fitnah gitu ya, tidak usah cari-cari kesalahan orang lain gitu loh. Tidak usah memfitnah yang karena belum tentu benar gitu ya, yang dia sampaikan itu gitu ya. Nah, imbasnya dari tidak dicalonkan pilkada DKI ini, pilkada Jakarta ini, kalau mau diusung ya salah satunya ya benar buat partai sendiri. Ya kan, ya Anda bikin partai sendiri. Ya kita lihat kayak Prabowo kan udah jelas dia Gerindra dibuat partai, dia bertahan tap gitu. Akhirnya dia jadi presiden. Itu jalurnya udah pas teman-teman ya. Mau usung siapa aja itu haknya partai gitu ya. Kalau punya partai sendiri gitu, bukan atas kemauan orang luar gitu ya. Ya kan internal partai juga diskusi gimana efeknya, gimana keuntungannya gitu. Bukan gara-gara lo jenius terus lo diajukan gitu kan, enggak juga. Ataupun elektabilitasmu bagus dan sebagainya, enggak juga ternyata teman-teman ya. Partai juga memikirkan gitu. Itu ya teman-teman, kalau sudah nggak dipilih itu pasti udah nggak laku lagi lah di pasaran. Efek suaranya saya hilangin teman-teman pada komen bilangnya ganggu banget efek ini, cuman nggak seru gitu teman-teman kalau nggak ada efek ketawa-ketawanya. Tapi ya udahlah, itu permintaan teman-teman biar teman-teman bisa mendengarkan lebih jelas lagi apa yang saya sampaikan. Itu ya teman-temannya, teman-teman bisa komen di bawah. Dan pesan saya ini aja teman-teman ya buat teman-teman, jangan mau terpecah belah ya, jangan mau termakan omon-omon ya. Tentunya selalu berpikir positif dengan apa ya yang keputusan yang sudah dijalankan pemerintah NKRI harga mati ya teman-teman ya. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.